pertemuan hari ini kita akan bahas lagi masih mengenai sistem persamaan linear, tapi kita akan menggunakan penyelesaian menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait persamaan linear. Sebutnya pertama, kita akan masuk ke metode iterasi Jacobi. Jadi pada metode iterasi Jacobi itu misalkan kita punya ini sistem persamaan linear ya, sistem persamaan linearnya yang ini. Jadi ini koefisien A11 untuk X1, A12 untuk X2, dan seterusnya menghasilkan B1. Ya seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, kita menggunakan X1 sampai Xn di sini. Ya sebenarnya tidak masalah kalau misalkan Anda mau menggunakan X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya. Ya hanya saja seperti yang kita ketahui bersama, alfabet itu hanya ada 26. Makanya di sini kalau misalnya mau enak ya pakai aja X1 sampai Xn. Karena kita bisa aja masukin sampai beribu-ribu variabel gitu. Jadi kita bisa aja kasih variabelnya sebanyak mungkin sesuka-sukanya aja. Makanya notasinya pakai X1 sampai Xn. Kemudian di sini ada konstantanya B1, B2 sampai Bn untuk masing-masing persamaan. Metode Jacobi itu dapat dilakukan syarat awalnya itu adalah elemen diagonalnya tidak nol. Maksudnya begini, kan Anda sudah tahu ya bahwa sistem persamaan linear itu bisa aja disajikan dalam bentuk matriks, kan? Dalam bentuk matriks persamaan yang bentuknya begini. Syarat agar kita bisa melakukan iterasi Jacobi itu adalah hanya jika koefisien pada diagonal utama matriks koefisien di sini ya. Di matriks koefisien di sini, elemen pada diagonal utama matriks koefisien di sini ya sebagai contoh. Kalau misalkan Anda punya yang seperti ini ya, X tambah Y tambah Z sama dengan 7, misalkan ya. Kemudian Anda punya X kurang Z sama dengan 6, kemudian Y ditambah Z sama dengan 5. Ini kalau Anda buat dalam matriks A-nya kan koefisiennya X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Kemudian di sini Anda punya X min Z, artinya X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya min 1. Kemudian di sini Anda punya Y plus Z, artinya X-nya 1, Y-nya koefisiennya 1, Z koefisiennya 1. Nah, ini tidak bisa menggunakan iterasi Jacobi. Alasannya, karena ini diagonal utamanya ada yang 0. Jadi diagonal utamanya ada yang 0. Syaratnya tidak boleh 0 pada diagonal utamanya tidak ada yang 0. Tapi bukan berarti persamaan ini tidak bisa diselesaikan menggunakan iterasi Jacobi. Ya, salah satu teknik yang kita lakukan itu adalah kita tuker aja barisnya. Jadi misalkan ini X min Z kan nolnya yang di tengah ya. Ya udah tuker aja nih baris kedua dengan baris ketiga, ya otomatis Anda sudah bisa dapatkan bentuk persamaan yang mana tidak ada diagonal utamanya yang 0. Jadi salah satu tekniknya nanti tinggal ditukar. Penukaran itu biasa juga pakai teknik namanya pivoting ya nantinya kita bahas. Selanjutnya seperti apa mendapatkan nilai X1? Ya pada metode iterasi Jacobi awalnya kita mengambil nilai X0 terlebih dahulu. Jadi kita ambil X0. X0 di sini isinya X1 untuk iterasi ke 0, X2 iterasi ke 0, sampai ke Xn iterasi ke 0. Daripada pusing-pusing mikirin mau dimulai dari berapa, ya udah ini nggak apa-apa, kita mulai dari 0 aja dulu. Jadi isi aja dulu X0-nya 0. Nah, kemudian nanti setelah dapat iterasi ke 0-nya 0, kita mulai mencari X1 untuk iterasi ke 1. Caranya gimana? Ya udah caranya ini. Caranya ya kita nyarinya itu menggunakan ini. Kan kita udah punya nih X1 sampai Xn pada iterasi ke 0. Nah, itu kita pakai nih untuk mencari X1 yang di sini. Nah, jadinya rumusnya seperti ini. Kenapa rumusnya begini? Ya, Anda bisa lihat kalau misalkan Anda punya, nih 2X1 tambah 3X2 kurang 5X3 sama dengan 7. Kalau Anda ingin mencari X1, yang perlu Anda lakukan adalah Anda buat dulu kan nih, 2X1 sama dengan 7 dikurang 3X2 dikurang 5X3. Jadi kalau mau mencari ini ya 7 kurangi ini semua. Kemudian selanjutnya X1-nya didapat 7 dikurang 3X2 dibagi di dua ini. Nah, itulah yang mengatasi rumusan yang ada di sini. Jadi kita mencari X1 pada iterasi ke-1, tapi kita menggunakan X2 dan X3 pada iterasi yang sebelumnya. Jadi pada iterasi yang sebelumnya kita udah punya nilai, nah itu kita masukin untuk mendapatkan nilai X1 pada iterasi ke-1. Nah, dengan langkah yang serupa, kita juga dapat mencari X2 pada iterasi ke-1 menggunakan X1, X3, dan lain-lainnya pada iterasi sebelumnya. Sampailah pada dapat Xn pada iterasi ke-1. Nah, itu juga dengan cara yang serupa. Ya, kita mengambil nilai dari X yang lainnya itu menggunakan iterasi yang sebelumnya. Sehingga kita bisa langsung dapetin X yang sekian pada iterasi yang selanjutnya. Anda bisa perhatikan di sini semua nilai X di sini didapat dengan cara membagi pada A11, A22, dan AN. Nah, yang artinya kalau misalkan Anda menemukan A11 sampai ANN ini ada yang 0, ini tidak bisa dikejar kan jadi kan ya. Kalau Anda proses di MATLAB kayaknya hasilnya akan jadi NaN.
jadi error gitu kan. Nah, makanya di sini ada syarat dulu, syarat bahwa diagonal utamanya tidak boleh 0. Kemudian apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan nilai X pada iterasi ke-1, ya kita cari lagi nilai X yang baru pada iterasi kedua. Pada iterasi yang kedua, kita mencari nilai XX tersebut yang menggunakan nilai XX yang sudah kita dapat pada iterasi ke-1. Proses ini akan terus diulang-ulang sampai kita melakukan sebanyak K iterasi. Ya, K iterasi di sini tidak masalah sih ya. K iterasi di sini Anda boleh menentukan sendiri mau berapa kali iterasinya, atau Anda juga boleh mencari galatnya. Anda bisa saja mendapatkan galatnya, kemudian galat tersebutlah yang Anda pakai untuk menjadi pembatas. Galat yang dipakai di sini adalah besarnya nilai perubahan. Jadi di sini kita mencari besarnya nilai perubahan antara X pada suatu iterasi dengan X di iterasi selanjutnya. Nah, apabila ternyata perubahannya telah lebih kecil dari suatu nilai yang kita batasi, maka kita akan menghentikan iterasi. Oke, nah cara menghitungnya begini. Jadi Anda tinggal ambil masing-masingnya. Kalau misalkan semuanya ya. Jadi di sini kan sebenarnya ada n variabel. Jadi masing-masingnya dihitung. Kalau ada salah satunya saja yang lebih besar, masih diulangi, masih dijalankan. Asalkan semuanya sudah nilainya berubahnya kecil, tidak berubah lagi ya, bisa dikatakan gitu, tidak berubah lagi. Ya dalam artian tidak berubah lagi di sini, berubahnya sudah kurang dari suatu nilai yang kita batasi. Ya kan Anda bisa aja ngambil batasnya misalnya 0,0001. Nah, artinya kalau misalkan nilainya sudah berubah tidak lebih besar dari itu, maka ya udah programnya akan berhenti. Tentu saja teknik untuk menghentikan programnya menggunakan galat kan sudah sempat kita bahas juga kan ya, pada metode bagi adil dan juga metode regulasi kan yang kemarin kita pakai itu. Untuk pertemuan hari ini saya tidak buatkan lagi. Yang untuk topiknya pakai galat ya nanti Anda silakan berlatih. Kan sudah ada contohnya kan ya. Jadi ya silakan Anda coba aja. Kemudian selain menggunakan metode iterasi Jacobi, kita juga menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Gauss-Seidel ini sedikit berbeda dengan iterasi Jacobi ya. Kalau iterasi Jacobi kan X1, X2 sampai ke Xn pada iterasi ke-1 itu semuanya nilainya diperoleh dengan cara mengolah nilai yang telah ada pada iterasi ke sebelumnya atau iterasi ke-0. Begitu pula pada iterasi kedua, nilainya semuanya didapat dari hasil olahan pada XX yang didapat di iterasi ke-1. Tapi kalau ketika kita menggunakan Gauss-Seidel tidak demikian. Jadi untuk X1 pada iterasi ke-1 itu memang kita mengolahnya menggunakan semua nilai X yang kita dapat pada iterasi ke-0. Tapi untuk X2 pada iterasi ke-1 tidak demikian. Kenapa? Karena tadi kita udah dapat nih X1-nya pada iterasi ke-1. Jadi Gauss-Seidel nggak lagi menggunakan X1 yang didapat pada iterasi sebelumnya. Gitu. Jadi bedanya di sini. Jadi kalau misalkan Anda sudah dapat X1 pada iterasi maka ketika mencari X2 pada iterasi ke-1, ya kita tidak perlu lagi menggunakan X1 pada iterasi yang ke-0. Kan udah dapat gitu. Jadi ide dari Gauss-Seidel begitu. Kemudian nanti di X3-nya pada iterasi ke-1, ya X1 dan X2-nya kan udah dapat ya. Jadi kita nggak pakai lagi 1 dan X2 pada iterasi sebelumnya. Tapi kita pakailah yang sudah kita dapatkan gitu ya. Sudah kita dapatkan pada iterasi ke-1-nya. Ya, Anda bisa lihat sendiri perbedaannya di sini. Nah ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini untuk Jacobi, X1 ini menggunakan iterasi ke-0 semua, X2 juga pakai iterasi yang ke-0 semua, sampai ke Xn semuanya pakai iterasi yang ke-0. Jadi iterasi yang sebelumnya. Begitu pula iterasi yang kedua. Di sini bukan pangkat ya. Yang di atas ini bukan pangkat. Yang di atas ini notasi untuk menunjukkan bahwa ini tuh X yang didapat pada iterasi keberapa. Di sini pada iterasi yang kedua semuanya diperoleh melalui nilai XX yang didapat pada iterasi sebelumnya. Nah, tapi kalau untuk Gauss-Seidel enggak, kita ambilnya nilai X1 pada iterasi ke-1 memang dari iterasi ke-0, tapi untuk X2-nya tidak dari iterasi ke-0 semua. Hanya yang sebelum kita cari aja yang pakai iterasi ke-0. Tapi kalau X1-nya kan udah dapat penggantinya, ya udah pakai aja langsung. Ya, jadi untuk Xn, artinya kalau untuk Xn sudah kan yang lainnya sudah ganti jadi iterasi ke-1 semua ya. Ya udah kita nggak pakai lagi iterasi ke-0 pada variabel yang ke-n. Nah, begitu pula untuk iterasi yang kedua. Ketika di iterasi yang kedua juga hal yang sama terjadi. Untuk mencari X1 pada iterasi kedua, kita pakainya memang semua nilai yang kita dapat pada iterasi ke-1. Tapi untuk X2 pada iterasi kedua, kita X1-nya udah ngambil yang tadi, yang sudah kita hitung. Gitu. Kemudian X3 dan seterusnya masih menggunakan nilai yang lama. Dan seterusnya sampailah kita dapat ke Xn. Yang mana kalau dirumuskan, umumnya begini. Ini untuk rumus umum pada Gauss-Seidel, jadi kita mengurangi antara nilai konstantanya, kita kurangi dengan X yang iterasi pada saat ini, dikurangi dengan nilai XX pada iterasi sebelumnya.
tergantung dari nilai variabel yang kita cari. Kalau misalkan kita mau cari X yang 7, maka X1 sampai X6-nya itu mengambil iterasi saat ini, sedangkan X8 sampai ke Xn-nya itu mengambil iterasi yang sebelumnya. Jadi tergantung kita mencari X yang berapa. Nah, jadi kalau misalkan X10, artinya kan X1 sampai X9-nya sudah dihitung ya. Jadi pakai aja X1 sampai X9 pada iterasi saat ini. Nah, sedangkan X ke-11 dan seterusnya itu masih yang iterasi sebelumnya karena belum dihitung kan urutannya kan kita carinya satu. Ada suatu syarat cukup ya, syarat cukup bahwa kita pasti bisa pakai metode yang dua ini. Syaratnya kalau misalkan kita punya dominan secara diagonal. Dominan secara diagonal ini artinya kita punya diagonal utamanya nilai mutlaknya itu lebih besar dari jumlah nilai mutlak pada baris yang sama. Tuh, jadi pada suatu baris, misalkan pada baris kelima, nah kolom kelimanya nilainya lebih besar daripada jumlah elemen-elemen yang lain selain di kolom kelima. Nah ini adalah syarat cukup, bukan berarti kalau misalkan tidak terpenuhi artinya kita nggak bisa ngerjain. Bisa aja, cuma ya kita pasti perlu mastiin dulu artinya dapat gak gitu kan ya. Mengarah ke suatu nilai enggak konvergen atau tidak. Tadi saya sempat menyinggung ya, terus gimana kalau misalkan ternyata diagonal utamanya 0, gitu kan ya. Diagonal utamanya kalau misalkan 0. Atau misalkan kita berharap lebih jauh lagi. Kita berharap agar kita bisa menyusun untuk mendapatkan ini dominan secara diagonal. Nah, kita bisa melakukan pivoting ada yang sebagian, kemudian ada juga pivoting yang untuk seluruhnya. Tekniknya adalah kita kita menelusuri suatu kolom, kemudian kita cari nilai maksimum di kolom tersebut, ya, nilai maksimum di dalam suatu kolom tersebut, kemudian nilai maksimum di kolom tersebut dijadikan sebagai baris sesuai dengan indeks kolom. Jadi misalnya Anda mencari nilai maksimum kolom pertama, nah itu nanti dijadikan baris pertama. Nilai maksimum di kolom kedua itu ditaruh di baris kedua dan seterusnya. Gitu. Nah itu namanya floating. Nah tekniknya kira-kira seperti ini. Ya. Sekarang kita punya persamaan nih. Bisa dilihat kan 1, 7, min 3, kemudian 4, min 4, 9, gitu ya. 12, min 1, dan 3. Nah di sini kita dapatkan bahwa baris pertama, kolom pertama, yang ini kan elemen diagonalnya ini, itu 1, min 4, 3. Ya min 4 di sini kita bukan berarti untuk secara dominan secara diagonal, min 4 ini bernilai kecil gitu ya. Tapi kita mengambil nilai mutlaknya. Jadi di sini kita punya nilai mutlak dari ini adalah 4. Tapi tetap saja nilai mutlak dari ini tidak lebih besar dari kedua yang ada di sini kan. Kita akan coba susun ini ya, susun supaya jadi lebih bagus dan lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, cara menyusunnya, pertama kita lihat nih di kolom pertama. Kolom pertama kita punya 1, 4, 12. Nah, 12 di sini kan nilai maksimum ya. Nah, nilai maksimumnya di sini karena kita ambil pada kolom pertama, maka kita naikin. Jadikan pada baris yang pertama. Dinaikinnya ya udah tinggal kita tulis. Tapi naikinnya tidak hanya 12-nya saja, tapi semua yang ada di baris 12 dinaikin jadi 12. Negatif 1, 3. Ini saya nggak tulis lagi satu x 3-nya. Saya langsung aja nulis yang ininya. 8. Jadi ini ditaruh di posisi pertama, nah baris ketiganya tukar, jadi taruh ke bawah. Nah pada baris keduanya ya kita biarin aja. Nah jadi kita udah dapat nih, pada kolom ke-1, kita dapat nilai maksimumnya ini. Kemudian pada kolom kedua, kita tidak mengikut sertakan baris pertama. Jadi kita cuma nyari nilai maksimum dari ini aja. Jadi kalau pada kolom ke-1 kita nyari nilai maksimum dari ini. Nah pada kolom kedua, untuk baris pertamanya tidak kita ikutkan lagi. Karena kalau misalkan kita ikut sertakan, ternyata didapat baris pertamanya yang maksimum, masa kita tukar lagi? Jadikannya kan nanti di baris pertamanya berubah dong, nggak jadi ini lagi gitu ya. Maka kita udah memasangkan di kolom pertama baris pertama nilainya ini, supaya ini tidak berubah, artinya kita tidak ikut sertakan lagi dalam voting. Jadi cukup bandingkan antara ini, min 4 sama 7. Nah, min 4 sama 7 tentu bukan nilainya ini maksudnya, tapi mutlaknya. Tapi tetap saja kan ya, mutlak dari 7 dengan mutlak dari min 4 tetap lebih gedean 7. Tapi kalau di sini misalkan mutlaknya min 10, jadi gedeannya min 10 ya. Bukan secara nilai ya. 7 dengan min 10 memang lebih gede 7 karena min 10 kan negatif. Tapi yang kita perlu bandingkan ini adalah nilai mutlak. Ya tentu saja ini kita kelihatan baris ketiganya yang lebih besar. Kalau gitu baris ketiganya kita tukar dengan baris kedua. Maka kita dapatkan 12 min 1, 3, 8, 4, sorry, 1,
7, negatif 3, negatif 51, kemudian 4, negatif 4, 9, dan 60. Nah, jadi yang kita lakukan seperti ini. Kan bisa dilihat di sini, kan kita udah dapatkan nih, bahwa ini adalah sebuah matriks koefisien yang di 3 baris 3 kolom pertama, yang mana dominan secara diagonal, dan diagonal utamanya tidak nol. Ya, begitu pula nanti kalau Anda dapatkan 0, kan 0 tidak mungkin jadi nilai maksimum ya. Jadi kecuali memang di dalam satu kolomnya semuanya 0, baru deh dia maksimum di situ. Tapi kalau misalkan dalam satu kolom ada yang tidak 0, ya udah. Itulah nilai maksimumnya yang akan ditaruh di kolom kesekiannya. Jadi seperti ini kita supaya enak aja nih. Kita susun begini baru kita jalankan di metode untuk iterasinya. Cuma tadi Anda bisa lihat ya, ketika kita mengerjakan di sini, ya ini kan kalau mau dibuat variabelnya banyak, kan repot ya menyusun algoritmanya, meskipun hanya di copy paste dan diganti-ganti aja gitu kan ya. Tapi kan repot ya tentunya seperti ini. Nah, maka satu solusinya adalah kita bisa menggunakan matriks. Ya, jadi kita bisa menggunakan matriks untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode baik itu iterasi Jacobi ataupun Gauss-Seidel. Kita tahu bahwa kita punya sebuah matriks A yang merupakan matriks koefisien. Sehingga kita dapatkan A itu kalau dikali X sama dengan B. Kan begini ya, kita punyanya kan matriks koefisien, matriks variabel, matriks konstanta. Selanjutnya, di sini bisa kita split. Nah, bisa kita partisi menjadi bentuk M dikurang N. Dikalikan dengan X sama dengan B. Tentu Anda tahu ini kalau dikalikan bisa jadi M X dikurang N X sama dengan B. Kita bisa susun ini menjadi M X sama dengan N X ditambah B. Kemudian kita bisa pindahin M-nya di sini jadi bagi, tapi kita pakainya inverse. X ditambah N inverse B. So, nah, jadi di sini kita dapatkan nilai X itu berbentuk M inverse N, X ditambah M inverse B. Kalau misalkan kita split matriks A-nya menjadi M in N. Selanjutnya, M inverse N di sini bisa kita ganti dengan rotasi H. Kemudian M inverse B ini kita sebut C. Nah, ini persamaan sama Hessian. Ya, ini matriks Hessian. H-nya itu biasanya disebut juga sebagai matriks Hessian. Kita bisa manfaatkan ini untuk mencari nilai X di sini. Yang mana? Yang mana kita kalau misalkan ingin dapatkan penyelesaiannya menggunakan iterasi Jacobi, Anda bisa lihat ya, kalau pada iterasi Jacobi, kita mengambil pada iterasi sebelumnya. Sedangkan kalau pada iterasi Gauss-Seidel, Gauss-Seidel itu selain menggunakan nilai X pada iterasi sebelumnya, kita juga mengambil nilai XX yang sudah didapatkan pada iterasi saat tersebut. Sehingga kalau disajikan dalam matriks, yang membedakannya adalah pada matriks M-nya. Kalau misalkan Anda mau menggunakan iterasi Jacobi, maka M-nya itu diambil dari diagonal utama matriks A. Jadi Anda ambil diagonal utama matriks A, nah itulah akan jadi matriks M. Jadi kan kalau matriks A tadi kan begini, 12 min 1, 3, 1, 7, min 13, 4, 4, 9 ya. Kalau Anda pakai iterasi Jacobi, Anda cukup ambil 12, 7, 9. Jadi kalau pakai iterasi Jacobi, jadinya 12, 9. Jadi kita dapat M-nya. Nah, kemudian N-nya seperti apa? Ya, N-nya itu didapat dengan cara M dikurang A. Nah, sedangkan kalau misalkan menggunakan iterasi Gauss-Seidel, ya artinya Anda mengambil matriks M-nya, itu adalah matriks segitiga bawah. Jadi segitiga bawah di sini Anda pakainya 12, 7, 9, tapi yang di sini juga Anda isi. Di sininya tidak 0. Sesuai dengan ini 1, 4, 4. Jadi 1, 4, 4. Nah, ini ada. Karena nanti pada iterasi ke-1 memang kita pakai semua yang sebelumnya, tapi pada iterasi kedua kita juga pakai nih apa yang kita dapat pada iterasi ke-1. Pada variabel kedua, kita juga memakai variabel yang sudah kita dapat di variabel pertama. Gitu. Kemudian pada variabel yang ketiga, kita juga memakai semua yang kita dapat pada dua variabel yang baru tadi. Gitu. Maka bentuk matriksnya begini. Kemudian untuk matriks M-nya ya sama. Tinggal Anda buat M dikurang A. Kan? Tentu saja ini A-nya harus sudah ada di awal gitu. Jadi seperti ini teorinya. Jadi ini cuma ini ya, pasti alternatif. Alternatif kalau Anda ingin mengerjakannya dengan lebih praktis, ya sajikan dalam matriks. Kalau misalkan nggak mau, Anda boleh aja membuat sendiri seperti apa ininya. Yang kayak gini. Ini Anda boleh saja membuat, dan Anda mau buat
iterasinya menggunakan ini kan ya bentuk umumnya seperti ini, ya enggak, silakan gitu. Juga Saddle dan juga Jacoby gitu. Kalau Anda mau buat jadi rumus ini untuk semua variabelnya ya silakan. Tapi ya kalau misalkan mau lebih praktis ya sajikan saja dengan